Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami dapat beribadah pada hari ini. Oleh kemurahan Tuhan, kami dapat mengenal Engkau Yesus Tuhan kami. Oleh karena anugerah-Mu. Oleh karena itu kami menghargai kemurahan dan anugerah yang terjadi di dalam diri kami. Dan bersama-sama menyembah Engkau. Karena Engkaulah Allah yang layak kami sembah, layak kami puji dan kami muliakan. Karena Engkau adalah Allah yang mulia. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan kami menyembah Tuhan dan kesempatan boleh mendengarkan firman-Mu. Berilah hati kami teduh, pikiran kami tenang, supaya firman yang diperdengarkan menjadi berkat bagi kami setiap yang mendengarkannya. Kami tahu kuasa Roh-Mu yang kudus tidak terbatas untuk memberikan pengertian, walaupun kami punya latar belakang yang berbeda-beda, tetapi Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk dapat mencerna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Mari kita membaca dari Injil Markus pasal pertama ayat 29. Markus pasal pertama ayat 35, maaf ya. Ayat 35 sampai 45. Markus 1 ayat 35 sampai 45 kita akan baca dalam bentuk responsoria. Diawali dari ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena begitu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan langsung berlutut di hadapannya. Dia memohon-mohonnya, katanya, "Kalau Engkau mau, Engkau dapat menahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ketika itu juga menyatakan yang kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah dan janganlah engkau memberitahu apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah dan katakan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk menahirkan persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Tema warga kita hari ini, semua orang harus tahu. Anak bayi ketika dia baru lahir, dia tidak bisa dilepas. Bayi, walaupun dia sudah dilahirkan oleh ibunya, dia tidak akan bisa hidup dan berkembang dewasa kalau tidak dipelihara oleh orang tuanya. Jadi bayi biasanya sesudah lahir pasti disusui, dikasih susu, dikasih ASI, dengan tujuan supaya bayi itu bisa bertumbuh sehat, bisa berkembang menjadi dewasa. Nah, sama halnya dengan kita sebagai orang percaya. Sesudah kita memiliki pribadi Yesus menjadi Tuhan kita, menjadi juru selamat kita, tidak cukup hanya sampai di situ. Banyak orang berpikir, "Oh, saya sudah percaya, saya sudah selamat, cukup."
kenapa ada makanan rohani, ya, kepada bayi rohani, dia tidak akan bisa bertumbuh. Dia tidak bisa bertumbuh. Jadi seringkali orang-orang yang mengikut Tuhan merasa bahwa oh sudah cukup, saya sudah mengenal, saya sudah percaya, cukuplah sampai di situ. Padahal kita perhatikan bahwa ketika Tuhan Yesus ada di bumi, dia tidak berhenti. Dia tidak berhenti memberitakan Injil. Walaupun dia adalah Allah yang datang dari surga, dia melayani di satu tempat, dan sebelum dia melayani, dia selalu mengawali dengan doa. Pada pagi hari, dia pergi ke tempat yang sunyi, lalu berdoa. Kenapa dia pergi ke tempat sunyi berdoa? Supaya tidak ada yang mengganggu, supaya dia bisa fokus berhadapan dengan Allah, melaporkan apa yang dia kerjakan, melaporkan semua pekerjaan pelayanannya. Jadi kalau kita sudah menjadi pelayan, gak mungkin kita tidak berdoa. Pasti doa kita semakin banyak pelayanan, semakin banyak doa. Jadi siapa yang gak berdoa berarti gak ada pelayanannya. Ya apa mau didoakan? Karena gak pernah melayani. Tapi orang yang aktif melayani, pasti semua orang yang dia layani, dia ingat, dia bawa kepada Tuhan, dia doakan bagaimana pengertiannya, perhubungannya, sehingga semua orang yang dilayani itu disebutkan di dalam doanya. Jadi Tuhan Yesus sudah mempraktekkan itu. Pagi-pagi sekali dia pergi ke tempat yang sunyi dan diawali dengan doa. Sebelum dia melayani banyak orang, dia berdoa terlebih dahulu sebagai persiapan. Persiapan pelayanan adalah doa. Tapi banyak orang Kristen malas berdoa. Doa karena sudah capek lelah bekerja, doa malam hari mau tidur, aminnya besok pagi. Ya. Besok pagi baru amin, berdoa rupanya semalam. Kok aminnya sekarang gitu? Karena sudah kelelahan, tidak lagi fokus kepada Tuhan, menghadap hadirat Tuhan ya, tetapi sudah daging menguasai. Nah lalu kita perhatikan murid-murid tahu menyusul ke tempat yang sunyi, berarti mereka biasa. Yesus dan muridnya biasa berdoa di tempat itu, sehingga walaupun Yesus sudah pergi duluan, murid tahu menyusul ke sana. Jadi mereka sama-sama ya. Tuhan Yesus berdoa, murid-murid berdoa, sama-sama menaikkan doa di hadapan Tuhan. Kemudian sesudah sampai di tempat Yesus berdoa, apa yang dikatakan murid kepada Yesus? Ayat 37. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari Engkau. Ketika dia pergi ke tempat yang sunyi di kota, semua orang mencari Yesus. Kita tak tahu apa motivasi mencari. Zaman sekarang juga banyak sekali orang mencari, tapi di balik itu kita tidak tahu apa motivasinya. Banyak orang mencari Engkau, tapi Tuhan Yesus katakan apa? Mari kita pergi ke tempat lain. Dia tidak ingin hanya berita Injil sampai di satu tempat saja. Dia tidak mau hanya di tempat itu, tetapi dia mau pergi ke tempat-tempat lain. Karena di sana juga Injil harus disampaikan. Mengapa begitu penting Injil sampai kepada semua tempat? Dan seperti lagu kita tadi, semua orang harus tahu. Mengapa semua orang harus tahu tentang Injil? Kalau pajak kan nggak semua harus tahu ya. Semua orang harus tahu ada pajak melati, kan nggak perlu. Ada pasar induk, ada sempo, ya, ada orang jualan di sana jemaat kita. Nggak perlu semua orang tahu. Nggak perlu. Kenapa? Karena itu keperluan pribadi. Kalau Injil ini keperluan umum, semua orang butuh, semua orang memerlukan Injil. Mengapa Injil diperlukan oleh semua orang? Mengapa Injil itu harus diketahui semua orang? Seperti bacaan kita tadi, ayat Roma 1 ayat 16 dan 17. Injil adalah kekuatan
tenaga listrik. Ya, ini semua dari PLN. Kalau tenaga PLN tidak masuk, kita tidak bisa pakai ini semua. Berarti kekuatan untuk membuat ruangan ini terang adalah dari PLN. Kekuatan menyejukkan ruangan adalah PLN. Berarti tanpa itu, tanpa arus masuk ke ruangan ini, kita tidak bisa pakai semua alat-alat. Injil juga demikian, saudara. Kekuatan Allah menyelamatkan siapa? Semua orang tanpa kecuali. Berarti Injil itu adalah kebutuhan pokok semua manusia tanpa kecuali. Tapi banyak orang tidak tahu, maka harus dikasih tahu. Semua orang harus tahu. Banyak orang tidak tahu karena tidak dikasih tahu. Maka orang yang sudah mendapatkan Injil, tugas kita adalah memberitakannya supaya orang lain juga tahu. Karena semua orang harus tahu. Kalau kita sudah tahu tapi kita tidak memberitahu, mereka tidak akan tahu. Kalau mereka tidak tahu, mereka tidak bisa percaya. Kalau tidak percaya, mereka pasti binasa. Apakah saudara setuju kalau banyak orang binasa? Apakah kita setuju sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Injil itu, keluarga kita binasa, sanak saudara kita binasa? Itulah mahalnya Injil. Maka Tuhan Yesus katakan, Dia tidak mau hanya di satu tempat semua orang berduyun-duyun. Tidak. Karena apa? Kalau sudah sampai di satu tempat, ada yang mendengar, ada yang menerima. Yang mendengar ini yang akan menyampaikan di tempat. Maka dia cari tempat lain. Kalau ada yang mendengar di situ, dia pergi ke tempat yang lain supaya di sini juga ada yang memberitakan. Kita di sini sudah ada yang sampai kepada Injil. Kita sudah menerima Injil. Maka tugas kita menyampaikannya kepada yang belum mendengar Injil. Jadi tidak cukup hanya untuk diri sendiri. Oh, saya sudah dapat. Oh, saya sudah selamat, aman. Kalau mati masuk surga, gak ke neraka lagi, aman, ya. Tapi Tuhan katakan kita harus pergi ke tempat lain, saudara. Kalau saudara-saudara di sini sudah mendapatkan Injil, harus pergi beritakan Injil kepada yang belum mendengar. Jangan merasa nyaman. Jangan merasa kita sudah nyaman karena kita sudah selamat. Sementara banyak orang belum selamat, banyak orang belum mendengar Injil. Lalu kita santai-santai. Bayangkan berapa usia manusia. Kalaupun kita giat menyampaikannya, belum tentu ya dalam 1 tahun ada 1 jiwa kita bawa. Apalagi kita tidak menyampaikan. Sudah berapa puluh tahun saudara hidup? Adakah 1 jiwa yang saudara bawa? Sudah berapa lama saudara menerima Injil? Siapa yang sudah mendengar Injil dari mulut kita? Ini yang perlu kita pikirkan. Injil itu harus sampai, harus dikenal, harus diketahui oleh semua orang. Karena itulah kekuatan Allah menyelamatkan semua orang tanpa kecuali. Jadi Injil itu adalah kebutuhan manusia di muka bumi. Bukan kebutuhan hewan, bukan kebutuhan malaikat, tetapi Injil adalah kebutuhan seluruh umat manusia. Siapa kita kalau manusia, kita membutuhkan Injil. Ya, semua orang perlu Injil karena Injil tadi merupakan kekuatan Allah menyelamatkan semua manusia. Tentu yang menerima Injil itu. Siapa yang percaya dan menerima Injil, dia akan diselamatkan. Siapa yang mendengar lalu menolak Injil, dia akan dibinasakan. Jadi saudara, kalau sudah lama mendengar, tapi kalau tidak menerima, sama saja. Saya sudah lama dengar Injil, saya sudah lama tahu, tapi tidak menerima, berarti kebinasaan akan menanti saudara. Jadi kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka dia praktekkan.
ya, ayat 39. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Apa yang dia tahu, dia kerjakan. Tuhan Yesus katakan semua orang harus tahu, di tempat lain juga Injil harus sampai. Maka dia bertindak untuk itu. Dia tidak hanya sampaikan kepada muridnya, tetapi dia juga pergi. Lalu pergilah ia, Yesusnya pergi ke seluruh Galilea. Jadi saudara-saudara, Yesus tahu bahwa semua orang perlu Yesus, perlu Injil, maka dia pertama sekali mengerjakannya. Dia tidak hanya mengajarkan, tapi dia juga memberi contoh, dia memberi teladan. Dia pertama pergi. Dia pergi ke seluruh Galilea dan mengajar di rumah ibadat. Karena di situ orang berkumpul. Rumah ibadat adalah tempat berkumpul, sehingga dia mengajar di sana dan mengusir setan-setan. Kenapa Yesus bisa mengusir setan? Karena dia adalah jauh lebih berkuasa dari setan. Maka kenapa orang dikuasai setan? Karena yang berkuasa belum ada padanya. Jadi jangan heran kalau orang rajin beribadah tapi masih dirasuk setan. Saya itu rajin kali, tapi kok dirasuk? Orang yang masih bisa dirasuk setan, walaupun dia rajin ibadah, berarti apa yang Maha Kuasa belum ada di dalam dirinya. Kalau sudah ada, setan tahu, setan akan takut, dan setan tidak berani lagi merasuki. Maka sekali kita menerima pribadi Kristus, kita tidak akan pernah dirasuk lagi. Itu keuntungan besar. Selama kita di bumi, kita tidak dikuasai dirasuk setan lagi, dan sesudah kita mati, kita tinggal bersama Allah di surga. Di bumi untung, mati pun untung, 2 kali untung. Tapi siapa menolak Injil, di bumi dikuasai setan, mati apalagi bersama setan di api neraka. Jadi 2 kali menderita. Maka jangan anggap bahwa Injil ini adalah biasa-biasa. Injil ini adalah kebutuhan semua orang tanpa kecuali. Maka kalau kita sudah mendengar, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku bisa mendengar Injil. Aku bisa mengerti tentang Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan diri. Tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan selain Injil, selain pribadi Yesus Kristus. Maka kita perhatikan waktu dia pergi berkeliling kota, ada seorang yang sakit kusta datang. Ketika dalam pelayanannya berjalan keliling dari satu kota ke kota yang lain, ada satu orang yang sakit kusta menjumpai dia, dan orang yang sakit kusta ini sadar diri. Dia sadar diri sehingga dia katakan apa? Ayat berapa tadi yang mengatakan? Ya, kita baca ya. 2, 3 ya. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon kepadanya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saudara, bagaimana kesadaran orang kusta ini? Di mana dia tidak bisa sembuh? Karena dulu penyakit kusta adalah penyakit menular, penyakit yang ditakutkan, penyakit orang yang disingkirkan. Kalau ada kena kusta, dia tidak boleh tinggal di rumah yang dia singkat. Tapi dia memberanikan diri datang kepada Yesus dengan harapan bahwa Yesus berkuasa menolong dia, mentahirkan dia. Tergantung apakah Yesus mau atau tidak. Tapi mengenai kuasanya dia tidak ragu. Kuasa Yesus mentahirkan kustanya, dia yakin. Ya, Yesus mampu. Maka pertanyaannya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Berarti dia tidak ada keraguan akan kuasa Yesus mentahirkan dia. Apa beda tahir dengan sembuh? Kalau sembuh itu penyakit kronis.
biasanya kalau sembuh itu masih ada bekasnya. Kalau dia sembuh, penyakit kusta itu akan berbekas. Bisa jarinya putus. Ya, kalau dia sudah lama kena kusta, bisa putus tangannya, putus kakinya. Itu kusta. Tapi tahir artinya sempurna. Berarti kuasa Tuhan mentahirkan orang kusta ini sempurna, tidak ada cacat. Bukan putus jari, bukan putus kaki, tetapi dia pulih seperti semula. Itu keyakinan orang kusta bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau engkau bisa mentahirkan aku, tidak hanya menyembuhkan, tapi memulihkan keadaannya seperti semula. Saudara-saudara, mungkin kita berpikir begini, saya bukan penyakit kusta, saya tidak perlu ditahirkan. Tapi mungkin banyak hal di dalam diri kita, luka-luka batin, yang sampai hari ini goresan-goresan yang masih ada. Karena ada akar pahit, ada kebencian, berbekas. Sembuh, diampuni, tapi ada bekasnya. Cara melihat bekasnya bagaimana? Kalau kulihat dia, kalau nggak kulihat aku sudah lupa. Tapi asal kulihat dia, kambuh lagi. Berarti masih ada bekasnya. Kalau sudah sembuh total, tahir, dilihatmu akan kambuh lagi. Namanya sudah sembuh. Ya, maka waktu Tuhan Yesus berkata kepada perempuan berzina itu, ulanglah, engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa. Aku tidak menghukummu, pulanglah, tapi jangan berbuat dosa lagi. Orang yang sudah sembuh dosanya, orang yang dosanya sudah diampuni, jangan simpan bekas-bekasnya. Tuhan Yesus datang mentahirkan. Kalau kita lihat orang yang tadinya kita benci, kita dendam, kalau sudah ditahirkan oleh Tuhan, sudah diampuni sepenuh dosa kita, melihat orang yang kita benci dulu harusnya dalam kasih kita, bukan lagi bekas-bekasnya kita simpan. Rugi, asal tersenggol luka, berarti belum sembuh. Ya, setiap orang melihat yang dia benci terluka, kalau tidak melihat aman hatiku, begitu melihat membara dia panas, naik tensiku. Nah, itu berarti belum sembuh total. Makanya saudara, kalau sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, harus benar-benar tahir. Tuhan Yesus katakan, kalau engkau mau kata orang kusta, engkau bisa mentahirkan. Walaupun kita nggak sakit kusta, tapi orang kita Batak pada umumnya, orang Indonesia pada umumnya, ya, akar pahit itu sangat dalam. Akar pahitnya itu sangat membekas. Maka 10 tahun yang lalu pun terngiang, diingatkan setan, ya. Waktu jumpa dengan orangnya diingatkan, dulu kan begini katanya samamu. Lalu datang setan, kipas-kipasnya lagi, ya. Harus membara, harus dendam, harus balaskan. Oh, kalau kau nggak balaskan kau bodoh. Oh iya, betul sekali. Senanglah setannya, menang dia. Tapi ketika kita ampuni, karena aku sudah diampuni oleh Tuhan, maka bekasnya hilang. Orang yang bekasnya hilang, dia merasa nyaman. Tahirnya, ya, kustanya tahir, pasti dia bebas kemana-mana, nyaman bertemu dengan siapapun, karena sudah tahir. Kalau dosa kita sudah ditahirkan Tuhan, kita bebas bertemu dengan siapa. Masih adakah yang kita benci di dalam ini? Jangan-jangan asal melihat mukanya, gitu ya. Gak mau lihat mukanya dulu. Atau satu matahari orang gak mau lihat dia, gitu ya. Padahal matahari hanya satu. Tuhan ciptakan satu matahari, satu bumi, satu Tuhan, supaya kita semua bersatu. Tuhan gak mau memecah-mecah kita. Maka siapa yang belum ditahirkan hari ini, orang kusta ditahirkan. Jangan pelihara kusta, saudara. Ya, kusta pahit, kusta kebencian, kusta dendam dan lain-lain. Jangan pelihara. Itu hanya membuat kita
kanker, ya kanker. Banyak penyakitnya kalau menyimpan akar kebaikan. Siapa yang menyimpan kesalahan-kesalahan, dia yang sakit, saudara. Siapa yang mengampuni, dia yang bebas dari sakit penyakit. Ya, dia bebas. Kenapa? Karena plong hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, maukah pulang dengan tahir kali ini? Atau pulang bawa kusta? Kusta dosa, ya. Siapa yang bawa kustanya? Dia akan dihindari orang pun gak suka. Tapi siapa yang sudah tahir, dia bisa bergaul dengan semua orang, bebas. Ya, gak ada lagi batasan-batasan. Dengan semua orang kita bisa bergaul bebas. Oleh karena dosa kita yang begitu banyak sudah diampuni oleh Tuhan. Mengapa kesalahan orang yang kecil kita simpan-simpan? Coba hitung kesalahan saudara. Mungkin kita nggak pernah hitung salah kita. Yang kita hitung salah orang. Kemarin katanya begini, 1. Minggu lalu begini, 2. Tahun lalu begini, 3. Salah kita 1000 nggak pernah kita hitung. Maka firman Tuhan katakan apa? Keluarkan dulu balok di matamu, baru kau keluarkan selumbar di mata saudaramu. Balok besar menutup mata kita. Kesalahan banyak gak kita lihat pada diri kita, sering pada pasangan kita yang kita lihat. Maka sering sekali orang gak pernah dia yang salah, selalu orang yang salah. Suami istri pun begitu, gak pernah dia yang salah, pasangannya selalu yang salah. Berarti balok itu masih ada. Sehingga gak melihat. Siapa yang terus melihat kesalahan orang lain, berarti baloknya besar. Kalau balok kita sudah kita buka, selesaikan, kecil selumbar di mata orang, nggak kita pedulikan lagi. Karena yang besar aja sudah diselesaikan Tuhan. Mengapa yang kecil pada orang saya lihat-lihat, saya simpan-simpan? Coba, siapa yang masih menyimpan, selesaikan supaya pulang dengan damai, pulang dengan tenang, pulang dengan bahagia. Tahir dosa saudara. Ya. Orang dusta ini tahir. Maka Tuhan Yesus katakan dalam ayat 41, aku mau jadilah engkau tahir. Jadi Tuhan Yesus mau mentahirkan dia. Tuhan Yesus juga mau mentahirkan kita dari semua pergumulan, persoalan, luka batin kita. Tuhan mau sembuhkan kita. Kalau kita mau. Ini kita yang mau. Tadi orang bisa bilang kalau engkau mau. Sekarang Tuhan Yesus bilang kalau engkau mau. Aku mampu mentahirkan semua luka-luka batin yang tergores-gores itu bisa sembuh, bisa tahir. Ya, masih ada gores-goresan. Sudah puluhan tahun beriman, ya, sudah mengaku percaya, tapi goresannya nggak sembuh-sembuh, berarti nggak tahir. Pulanglah dengan tahir. Ya, Tuhan Yesus mau mentahirkan. Kita lanjut. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan dia menjadi tahir. Berarti perkataan Yesus berkuasa. Aku mau jadilah tahir. Seketika itu juga lenyap kustanya, tahir lagi. Berarti tak usah diragukan kuasa Tuhan. Tuhan yang kita percaya, Injil yang menyelamatkan kita adalah yang berkuasa. Berkuasa menyelamatkan, berkuasa mentahirkan semua luka-luka yang ada di dalam batin kita. Nah, sesudah itu kita perhatikan ayat berikut. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran dan persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Luar biasa, orang dusta sudah tahir, tapi Tuhan Yesus melarang untuk memberitahukannya. Ini menjadi pertanyaan banyak orang. Mengapa? Mengapa Tuhan larang orang dusta yang sudah tahir menceritakan perbuatan Allah yang sudah ada padanya? Karena tujuan Yesus datang
tapi justru lebih banyak orang mencari kesembuhan fisik. Bagaimana supaya fisiknya sembuh? Padahal Tuhan datang dari surga menemukan kita secara penyakit dosa kita. Karena penyakit dosa yang membawa kepada maut. Kalau penyakit fisik hanya membawa kepada kuburan. Kalau kita sudah menerima Injil, walaupun oleh sakit fisik kita mati, tapi tempat kita di pangkuan Bapak Abraham. Kalau kita sudah menerima Injil. Tapi semua fisik kita, kalau Injil yang datang dari surga kita tolak, maka kita tidak akan diselamatkan. Betapa ruginya. Maka ini sangat penting digarisbawahi. Sangat penting dimengerti, saudara. Tujuan kita datang, tujuan kita mau belajar mengenal Yesus harus jelas. Untuk apa? Apa tujuan saya mencari Dia? Apa tujuan saya kenal Dia? Semua orang harus tahu bahwa Dialah satu-satunya yang datang dari surga untuk kesembuhan jiwa kita, kesembuhan penyakit dosa kita, bukan kesembuhan penyakit jasmani. Maka beberapa orang yang disembuhkannya, pertama sekali yang dia sembuh adalah dosamu sudah diampuni. Itu bagi orang lumpuh. Ketika orang lumpuh dibawa oleh orang, lalu diturunkan dengan tali tempat Yesus mengajar, Yesus katakan apa? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dia tidak katakan, hai anakku, berdirilah, berjalanlah, pulanglah ke rumahmu. Tapi, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dosa itu adalah penyakit yang akan membawa manusia kepada kematian kekal. Maka itulah tujuannya datang dari surga, menyembuhkan dosa kita, supaya ketika perut tubuh kita mati, kita akan hidup selamanya bersama Tuhan di surga. Jadi apakah tujuan saudara datang beribadah? Apakah tujuan saudara datang mengenal Dia? Sudahkah jelas bagi kita siapa Yesus, siapa Injil, untuk apa Dia datang? Injil adalah kekuatan Allah, menyelamatkan saya, menyelamatkan kita. Maka semua orang harus tahu. Bagianku yang sudah tahu, yang sudah menerima, sampaikan lagi kepada yang lain, supaya semua orang mendengar. Jadi kalau kita tidak egois, berita Injil akan cepat sampai ke seluruh ujung bumi. Tapi kalau kita santai-santai, kalau kita diam-diam saja, maka sampai mati Injil tidak sampai-sampai kepada orang. Kalau hanya 1-2 orang yang menyampaikan dengan giat. Tapi kalau semua kita yang sudah menerima Injil giat menyampaikan, maka cepat Injil itu sampai. Sampai aja kepada mereka belum tentu mereka percaya. Apalagi kalau tidak disampaikan sudah. Kita beritakan belum tentu terbuka, belum tentu mereka mengerti. Apalagi tidak pernah disampaikan. Kasihan. Jadi semua orang harus tahu, itu tema kita hari ini. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu Yesus Kristus. Mengapa semua orang harus tahu Yesus Kristus? Karena Dia yang bisa menyelamatkan semua orang, tanpa kecuali. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun pendidikan kita, Yesuslah penyelamat semua orang. Berarti tanpa Yesus, hidup saudara akan binasa. Tanpa Yesus, keluarga-keluarga kita akan binasa. Maka mari kita yang sudah menerima Injil, pergi sebagaimana Tuhan Yesus pergi. Walaupun banyak orang yang mau mendengar di situ, tapi Dia katakan kita harus pergi. Banyak orang mendengar di satu tempat, tapi Dia tahu semua orang harus tahu, maka harus pergi ke tempat-tempat yang lain. Maka kita juga pergi kemana saja, ke
Dia tidak diam di Yerusalem, dia tidak diam di satu tempat, tapi dia pergi ke desa-desa, ke kota-kota, berjalan keliling, menyampaikan kabar supaya semakin banyak orang yang diselamatkan. Saudara-saudara yang belum selamat, Roma 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan saudara, bukan yang lain-lain. Injil kekuatan Allah sama seperti ini. Listrik menggerakkan kipas, menggerakkan bola lampu menjadi terang. Injil kekuatan menyelamatkan kita, melepaskan kita dari dosa kita, melepaskan kita dari kuasa setan, sehingga kita menjadi orang merdeka. Kita menjadi orang yang selamat, dan orang yang sudah diselamatkan berguna bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman bahwa semua orang harus tahu, karena Injil itulah kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang. Tanpa kami memberitakannya, mereka akan binasa dalam dosa mereka. Tuhan, ajarlah kami menghargai berkat-Mu, menghargai anugerah yang telah kami terima, supaya kami tidak mementingkan diri sendiri, tapi kami mau pergi, sebagaimana Tuhan Yesus juga pergi ke tempat yang lain untuk menyampaikan kabar baik, supaya kami pun termotivasi dengan teladan Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kami yang belum sampai kepada iman, biarlah Roh yang Kudus bekerja, meyakinkan mereka. Tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan